Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kembali hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan. Kita tinggikan namanya. Karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih-Nya sungguh besar, nyata dalam hidup kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Haleluya. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Haleluya. Saat ini semua karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu aku hidup hari ini. Haleluya. Semua berkat kemurahan-Mu Tuhan, berkat kemurahan-Mu. Mari berterima kasih. Kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dia terus hiasi kehidupan kita dengan kemurahan-Nya. Dia nyatakan kasih-Nya terus bagi kita semua. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku Tuhan, masa depanku penuh dengan harapan. Nyatakan kepada Tuhan, aku ada saat ini Tuhan. Haleluya. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Mari berterima kasih. Kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Haleluya. Semuanya, semua karena kasih-Mu Tuhan. Oh, aku hidup hari ini. Amin Tuhan. Berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Engkau Tuhan yang sangat baik, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kami hidup semua karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan, dengan apa kami mau balas akan kebaikan dan kemurahan-Mu. Selain kehidupan kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, kami mau beribadah kepada Engkau, memuji Tuhan, menyembah Engkau, berterima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan di dalam setiap kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melawat setiap hati yang rindu, hati yang haus akan firman-Mu. Berkatilah ibadah kami hari ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini doa kami, mengucap syukur kami peraskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama, kita memuji Tuhan, kita
kita meninggikan namanya, kita menyanyi bagi Dia. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Dia terus pegang hidup kita. Janji firman-Nya adalah Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Haleluya. Mari naikkan pujian ini dengan penuh sukacita sambil bertepuk tangan bersama-sama. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu. Haleluya. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Tak pernah kuragu Tuhan. Haleluya. Kuragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. hanya Kau Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Haleluya. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang luar biasa. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup. Dan berkuasa. Mari semuanya serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhanku Amin. maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia tidak tergoyahkan. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Semuanya serukan namanya. Namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Haleluya. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan penuh sukacita, saudara-saudara. Dengan tetap bertepuk tangan, dengan bersukacita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis sudah Iblis telah dikalahkan. dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semuanya serukan haleluya. Oh, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. 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 Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Hidup kita karena percaya kepada Tuhan. Iman kita iman yang teguh kepada Tuhan. Karena Dia berjanji untuk setia kepada kita asal kita punya iman yang teguh kepadanya. Mengiring Yesus selama hidup kita. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang besar. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji selamanya dalam hidup kita untuk menyertai kita semuanya. Haleluya. Naikkan pujian ini. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku Haleluya. tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari katakan aku punya Tuhan yang besar. Sambil angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Hidup kita karena percaya kepada Tuhan. Kita harus terus berjanji setia kepadanya. Haleluya. Karena kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam
Kami tidak akan menyerah Tuhan. Walau ada dalam kesesakan hidup ini, akan menyerah. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. mari semuanya sama-sama. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. aku punya Tuhan yang besar, Engkau telah berjanji Tuhan, dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Allah yang besar. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita kembali dengar firman Tuhan hari ini. Firman itu yang menuntun langkah hidup kita, firman itu yang menunjukkan jalan yang benar dalam hidup kita, firman itu yang menguatkan, meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian iman yang beri menang. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Lagi iman yang beri menang. Haleluya. Haleluya. Iman yang beri menang. Pada Engkau itu yang memberi kemenangan bagi kami. Haleluya. Iman yang beri menang. Iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Sekali lagi bersama-sama sambil kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan iman, iman yang beri menang. Haleluya. Yang beri menang. Haleluya. Iman, iman yang beri menang. Yang beri menang. Iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh bersyukur beriman kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya segala pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati-Mu dan menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sucikan dan layakkan kami Bapa. Berikan kami tanah hati yang baik untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan urapan khusus yang
yang daripada Roh Kudus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan itu baik, kembali kita diberi kesempatan dalam ibadah ini dan juga akan diberkati dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita terima, saudara bisa lihat di dalam kitab suci Perjanjian Baru, yaitu di dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-11 dan sampai ayatnya yang ke-12. Tuhan memberkati kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Karena iman, walaupun Sarah sendiri mandul, Abraham menurunkan anak cucu, padahal usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang, malahan orang yang sudah seperti mati, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Nah, firman Tuhan pada hari Minggu ini diberikan satu tema atau judul, yaitu iman yang menembus kemustahilan. Banyak kita menghadapi hal-hal yang sulit, berat, bahkan seringkali kita tidak mengerti kenapa itu harus terjadi. Tapi melalui firman ini, kita diingatkan bagaimana kita menembus kemustahilan itu. Hanya melalui iman. Nah, saudara, dikatakan ayat 11, karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Jadi pertama yang perlu kita ingatkan, iman itu berbicara mengenai kekuatan yang Allah berikan, kemampuan, keteguhan yang Allah siapkan supaya kita tidak goyah, tidak bimbang atau takut dalam menghadapi hal-hal yang apalagi yang dikatakan mustahil itu. Allah menyiapkan satu kekuatan, Allah menyiapkan satu keteguhan dalam hidup kita. Nah, saudara, di sini dikatakan, untuk lebih jelas saya dapati dalam Alkitab Salinan Yunani ayat 11 ini dia tuliskan demikian, saudara. Karena otoritas dari imannya bersandar pada Dia yang memberikan janji itu, dan dia berpegang pada kesetiaan Tuhan. Jadi iman di sini dijelaskan bersandar teguh pada janji Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Dia tidak akan goyah. Karena dia bersandar, dia berharap, dia percaya, lalu kemudian dia punya pengalaman dari hal kesetiaan Tuhan. Itu yang membuat kita tidak takut, tidak gelisah. Kita mempunyai satu ketetapan. Iman kita bukan apa kata orang. Iman kita bukan karena situasi keadaan. Tapi firman Allah ingatkan, iman kita, iman itu berdasarkan bagaimana kita bersandar, berharap, dan percaya kepada Tuhan. Lalu, iman itu juga berbicara mengenai kesetiaan Tuhan. Jadi kita tidak akan ragu, karena Tuhan mempunyai waktu, tentu tidak seperti yang kita pikirkan waktu kita. Ya, seperti hal yang kita inginkan itu jadikan seperti tukang sulap, simsalabim, jadi, dapat. Bukan begitu, saudara. Jadi iman itu membawa kita hanya datang, hanya bersandar, hanya percaya
Dan pasti kita mempunyai pengalaman bagaimana Yesus itu setia. Bagaimana dia tidak meninggalkan dia. Bagaimana dia peduli dan mengerti. Berapa banyak waktu kita menjadi orang percaya. Ingat, kalau kita ada sampai hari ini, itu karena Allah itu setia menjaga saudara. Allah itu setia untuk menyertai. Dan saudara menghadapi apapun. Iman itu mengingatkan dari hal bagaimana kita berharap dan juga bagaimana pengalaman kita dari hal kesetiaan Tuhan itu sendiri. Nah, kalau kita maju lagi, saudara, dikatakan dasar daripada iman, kunci untuk mengatasi, menembusi hal yang mustahil itu, itulah yang dikatakan bagaimana kita bersandar teguh dan bagaimana kita tidak lupa cinta Tuhan, kesetiaan, penyertaan, bagaimana dia memelihara kita, bagaimana dia melindungi kita. Itu adalah bukti dia setia, dia berjanji dan dia akan menggenapkannya, saudara. Nah, kalau kita ambil contoh saja, sekarang kita sedang ada di masa raya Natal dan menyambut tahun yang baru. Kalau kita lihat saja di dalam Injil Lukas, pasalnya yang pertama, Injil Lukas pasalnya yang pertama, di situ saudara lihat dari ayat yang ke-37 berbicara mengenai kemustahilan itu. Ya, Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria dihadapkan dengan hal yang mustahil. Dia belum dikatakan hidup terikat sebagai suami istri. Hanya seperti bertunangan, tapi belum mempunyai dasar untuk mereka hidup sebagai suami istri. Belum menikah. Tapi itulah datang berita daripada malaikat yang dikatakan, ya, bahwasanya dia akan mengandung, dan itu pekerjaan Roh Kudus. Itu bukan yang dikatakan pekerjaan manusia, laki dan wanita, bukan. Ini pekerjaan Tuhan. Nah, ini yang dikatakan mustahil. Seorang yang belum menikah, tapi dia mengandung. Nah, ini hal yang mustahil. Susah untuk dimengerti. Susah untuk diterima. Tetapi rencana Allah, kehendak Allah, kemutlakan daripada Allah itu, tidak ada yang bisa lawan tolak. Nah, Maria sebagai manusia dihadapkan dengan fakta ini. Itu hal yang mustahil. Aku belum bersuami. Hal yang mustahil. Tapi menghadapi hal yang mustahil itu, ya, bahkan dikatakan, kalaupun itu terjadi, itu sangat bukan merugikan, tetapi hal yang malu bagi Maria, ibu Yesus itu. Tapi inilah, kita belajar. Iman itu berbicara mengenai bagaimana kita bersandar kepada firman Tuhan. Janji Allah. Bagaimana kita tidak melupakan pengalaman dari kesetiaan Allah yang tidak pernah salah, yang tidak pernah meleset. Ya. Nah, dengan dasar itu, rupanya perjalanan iman daripada seorang yang bernama Maria ini. Perjalanan imannya adalah iman yang bersandar, iman yang percaya, iman yang hanya punya perjanjian Tuhan yang ia pegang dalam hidupnya. Dan dia juga punya pengalaman. Entah sedang kecil atau anak muda, tapi dia punya pengalaman bagaimana Tuhan itu setia. Nah, menghadapi kabar yang dikatakan oleh malaikat ini, kita belajar bagaimana menghadapi kemustahilan, dan itu hanya dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Ayat 38 dia jawab begini, saudara. Kata Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadilah
sebagaimana menurut perkataanmu. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Apa artinya? Dia begitu percaya, dia begitu setia, dia begitu dekat bergaul dengan Tuhan. Dia mengerti hal yang mustahil itu hanya Tuhan yang kerjakan. Nah, bagi manusia, yang mustahil itu kita bisa lewati, saudara. Kita bisa menembusinya. Ya. Maria katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah bukan sebagai mana imanmu, bukan. Jadilah sebagaimana firman Tuhan. Jadilah sebagaimana kehendak Allah. Ya, jadi jangan dipisahkan. Seringkali kita agak terlalu tidak fair. Kita selalu iman dikaitkan mendapatkan ini, punya itu, hal yang ajaib. Tapi Tuhan mempunyai hal yang lebih. Semua didasarkan atas rencana kehendak Tuhan. Nah, Maria mengerti. Tidak ada cara untuk kita menembusi hal yang mustahil. Membawa diri sebagai hamba yang tunduk, yang taat, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi bukan mustahil itu bukan urusan manusia, saudara. Itu urusannya Tuhan. Ya. Jadi mari kita belajar seperti Maria ini. Dia membawakan diri sebagai hamba. Tuhan tahu apa yang Tuhan mau beri dalam hidup kita. Kita tidak tahu. Tapi kalau hamba, ya terserah. Jadilah padaku sebagaimana perkataanmu. Jadi saudara, firman Tuhan itu ya dan amin di atas segala-galanya. Maria punya perjalanan hidup. Begitu dia berpegang, bersandar, percaya kepada firman. Jadi begitu datang firman yang mustahil itu, tidak ada kata lain. Imannya berdasarkan bagaimana dia percaya, berharap, bersandar kepada Tuhan. Nah, imannya berdasarkan bagaimana pengalaman perjalanan imannya mengiring Tuhan. Dia tidak bisa pungkiri. Kita juga bisa belajar. Tidak bisa pungkiri. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu karena kesetiaan Allah. Dia berjanji, dia menggenapkan. Nah, inilah contoh bagaimana seorang Maria menembusi kemustahil. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat saudara dan saya. Menghadapi hari-hari esok yang bukan lebih mudah, tapi penuh dengan tantangan. Tidak ada jalan lain. Kembalilah kepada apa yang firman Tuhan. Yang setiap kali kita dengar dibacakannya Alkitab. Setiap kali kita merenungkan firman Allah itu, saya yakin. Mungkin kita dihadapi, itu mustahil itu. Ya, mustahil. Kanan kiri PHK, masa bisa saya mau dapat kerja? Mustahil. Bisnisku dalam keadaan kolaps. Mustahil aku bisa bangkit. Rumah tanggaku, anak-anakku, diriku, kesakitanku. Saudara dihadapkan dengan banyak hal yang mustahil. Perhatikan, hal yang mustahil itu bukan bagian kita. Apa yang Tuhan punya adalah Tuhan punya. Apa yang bagian kita adalah kita. Bagian kita mengatasi, melewati, menembusi yang mustahil itu dalam perjalanan hidup kita. Nah, kembalilah kepada firman Allah. Bersandarlah, peganglah janji Tuhan. Dan ingat, kita punya pengalaman. Yesus setia, dia cinta saudara. Dia tidak pernah tinggalkan. Dia menyertai saudara dan saya. Nah, hal yang berbeda, padahal Maria ini punya keluarga, saudara. Ya, yang bernama Elizabeth. Nah, kita tahu suami daripada Elizabeth ini Zakaria, seorang imam. Nah, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, ya, di dalam Lukas pasal 1 ayat 18,
Lukas pasal 1 ayat 18. Lukas pasal 1 ayat 18. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari ketika semuanya itu terjadi. Perhatikan, karena engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan dipenuhi pada waktunya. Dua latar belakang orang beriman, bahkan dikatakan ia seorang imam dalam bait Allah, Sakaria. Mendapat kabar dari Gabriel ini, malaikat, mustahil bagi dia. Udah tua istriku, nggak bisa lagi. Ya, nggak ada jalan, mustahil, mentok, nggak bisa aku melewatinya. Nah inilah pola pikir. Padahal dia seorang imam. Padahal kita seorang anak-anak Tuhan yang punya perjanjian Tuhan. Setiap waktu kita mendengar firman, setiap waktu kita merenungkan firman Tuhan, saat kita menghadapi soal apapun, susah, kita ingat firman janji. Senang, kita ingat firman Tuhan untuk bersyukur memuji Tuhan. Nah ini dua hal yang berbeda. Maria sebagai hamba, jadilah padaku menurut perkataanmu. Firman Allah ada dalam dirinya. Sakaria, tidak mungkin hal itu terjadi. Ya, jawab Sakaria. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut. Dan dia tidak bisa melewati itu. Hal yang mustahil. Dia langsung tutup pintu. Dia lupa. Bahkan Gabriel ingatkan, ini aku, ini utusan Allah. Karena kamu tidak percaya, engkau bisu. Sampai waktu itu digenapkan, Yohanes Pembaptis dilahirkan oleh Elizabeth. Nah ini dua latar belakang perjalanan orang beriman. Melayani. Ya, cinta Tuhan. Tapi kita lihat, siapakah yang bisa menembusi kemustahilan? Hal yang mustahil itu tidak ada dalam kuasa kita, itu hanya dalam kuasa Tuhan. Tidak ada cara selain kita sandar, cari, berharap, pegang janji firman Tuhan. Dan ingat kita punya pengalaman, Tuhan Yesus tidak pernah abaikan saudara dan saya. Banyak doa yang sudah dikabulkan. Banyak tangan Tuhan sudah diulurkan melindungi saudara. Banyak sukacita damai yang Allah sudah limpahkan dalam hidup kita. Itu lebih meyakinkan kita. Ya, nah saudara kalau lihat Yakobus pasal 2 ayat 19, Yakobus 2 ayat 19, Yakobus 2 ayat 19, di situ ada satu model percaya. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Bagaimana dengan iman percaya kita? Bagaimana dengan pegangnya, teguhnya kita kepada firman Tuhan, janji Tuhan itu? Kalau iblis dia percaya dengan gemetar. Ya. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah melewati, menembusi hal-hal yang mustahil. Karena dia sudah pasti menuju kepada kebinasaan, upah dosa. Dia tidak percaya, dia tidak punya ingatan yang baik dari kesetiaan Allah. Malah dia berbalik melawan, berontak kepada Allah. Ya, jadi mereka sudah tahu
Ya, akibat daripada tidak percaya. Sebab itu mereka gemetar. Tunggu waktunya. Akibat dari tidak percaya itu. Akibat dari tidak bisa menembusi hal-hal yang mustahil. Saudara akan hidup dengan malapetaka, hidup dengan ketakutan, hidup dengan kekalahan, hidup penuh dengan tidak ada harapan. Iblis gemetar. Mereka tahu kalau tidak percaya konsekuensinya itu bagaimana. Nah, kalau kita datang lagi dalam Injil Markus pasal yang ke-5. Situ ada seorang wanita yang penyakitnya lelehan darah. Berusaha berupaya tambah parah. Tapi firman Allah katakan, ada satu saat dia mendengar tentang Yesus. Begitu dia mendengar tentang Yesus, dia cari di mana Yesus sedang berada, mengajar di antara banyak kumpulan orang. Dan betul, begitu dia lihat Yesus ada di antara banyak orang, timbullah dalam benak hatinya, percayanya, asal aku menyentuh jubahnya, aku sembuh. Luar biasa. Dia hanya modal dengar apa yang Yesus buat. Pengajaran, pelajaran, pertolongan, mujizat, itu yang dia pegang. Betapa Allah itu setia. Dan betul, waktu dia datang menghampiri di antara banyak orang, dia mulai mendesak dan maju, dia sentuh jubah, dan dia sembuh. Bukan semudah itu percaya, saudara. Tapi perhatikan, saat dia mendengar pilihan, siapa aku ini? Saat dia mendengar Yesus, dia tidak punya ingatan yang baik dari apa yang Yesus ajarkan, yang ia terima. Pasti orang akan cerita, wah Yesus itu ternyata dia memberikan pengajaran. Yesus itu dia memberikan mujizat. Yesus itu mengerjakan. Nah itu dia simpan baik-baik. Apa yang Yesus kerjakan. Dan itu yang mendorong dia. Tuhan kerjakanlah juga dalam hidupku yang mustahil itu. Hanya dengan menyentuh jubah. Sederhana tapi membutuhkan keputusan. Untuk cari Yesus, mendekat kepada Yesus. Percaya kalau yang lain ditolong, aku pun. Dia begitu percaya kepada Yesus. Kita begitu percaya kepada firman Allah. Dan saya yakin, kita akan menembusi hal yang mustahil. Karena apa? Kita punya pengalaman kesetiaan Tuhan, itu luar biasa. Nah kalau saudara lihat di dalam Lukas 1 ayat 37 yang berbicara mengenai tidak ada hal yang mustahil bagi Allah, ya. Tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Saudara mungkin jangan berpikir seperti Allah itu. Memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi bagi kita masalahnya, bagaimana kita sampai kepada hal yang mustahil itu? Apa itu? Di dalam Lukas pasal yang kedua, Injil Lukas pasal yang kedua, di situ sudah lihat bagaimana kabar mengenai kelahiran Yesus itu disampaikan juga di antara orang-orang yang sederhana. Orang-orang kawanan penjaga domba, ya. Tuhan tidak pandang bulu, kaya miskin, tua muda, siapapun mendapatkan kabar baik itu. Lukas pasal 2 di situ dikatakan, apa kabar baiknya? Telah lahir bagimu seorang juru selamat. Telah lahir bagimu seorang juru selamat. Kata selamat itu sendiri artinya sampai kepada tujuan. Sampai kepada cita-cita. Sampai kepada keinginan, niat, kemauan kita. Itu selamat. Nah kabar baiknya yang bisa membawa sampai kita kepada tujuan, cita-cita, keinginan, kemauan kita. Tidak ada jalan lain. Hanya datang kepada Yesus. Hanya percaya kepada Yesus.
kabar baik telah lahir bagimu, Juru Selamat bagi bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini. Jadi saudara, tidak ada jalan lain melewati kemustahilan. Cari Tuhan, mendekat, berseru, pegang janji firman, tekun dan setia. Engkau akan sampai kepada tujuan apapun perjalanan hidupmu. Bahkan sampai pada hari waktu Tuhan datang, kita sampai di sana sorga yang mulia itu. Kalau saya mau akhiri Lukas 18, berbicara keadaan sekarang dikaitkan dengan iman untuk menembus. Sekarang, waktu ini, hari-hari ini, firman Allah katakan demikian. Lukas pasal yang ke-18, saudara lihat dari ayat yang ke-7. Lukas pasal 18, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, sabar saudara. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Pada hari kedatangan Tuhan, ada banyak pergumulan iman untuk kita mulai lemah, kurang percaya, kurang ingat janji Tuhan, kurang pegang, melupakan, mengabaikan firman Tuhan. Sebab itu katakan, apa kalau dia datang, masih ada iman, masih ada orang percaya, masih ada orang menembusi kemustahilan. Banyak orang yang kalah, banyak orang yang tertinggal. Tapi marilah, di sini dikatakan ayatnya yang ke-7, tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihan, perhatikan, yang siang malam berseru kepadanya. Waktu ini, siang malam berserulah kepada Tuhan, dan Allah akan memberikan keadilan. Dan engkau mempunyai iman pada saat kedatangan Tuhan, karena siang malam kita berseru dalam nama Yesus. Kita punya nama di atas segala nama. Kita punya perjanjian keselamatan itu sampai tujuan pada hari Maranatha itu. Jadi marilah, hari-hari ini, punyalah iman yang bersandar, berharap, percaya, pegang firman, dan juga berdasarkan pengalaman Yesus adalah setia. Engkau tidak akan kemana-mana, engkau tidak akan goyah. Engkau tetap berseru siang hari malam. Yesus Tuhanku, Allahku, harapanku, dalam tanganmu segala perkara bolehlah terjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi mari saudara, waktu yang Tuhan beri, berserulah tetap, nama di atas segala, berserulah tetap, karena dia masih mendengarkan, dia masih mengulurkan tangan. Diberkatilah dengan iman yang akan kita melewati, menembusi kemustahilan ini. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Allah sudah disampaikan. Nah, saatnya hal yang mustahil itu kita akan lewati. Kita akan hadapi. Kita akan mengatasinya, menembusinya. Datanglah kepadanya. Bukalah hatimu. Berserulah kepadanya. Ingat, dia berjanji setia. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan.
ingat firman janji rencana indahnya. Haleluya. 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 Dia mengerjakan yang mustahil sekalipun. Haleluya. Haleluya. Di luar kemampuan kita, dalam jangkauan, dalam kuasa Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil. Percayalah. Berserah, berseru kepadanya. Haleluya. Haleluya. Jadilah percaya. Jadilah percaya. Tuhan menjamah. Tuhan menolong. Tuhan turun tangan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus setia. Mujizat masih ada buat saudara. Percayalah. Yesus setia bagimu. Engkau ada jalan, ada cara Tuhan menolongmu. Haleluya. Pakailah percayamu. Ingatlah firman Tuhan, janji rencana indah Allah. Haleluya. Haleluya. Berserulah kepadanya. Berserulah kepadanya. Dalam nama Yesus, mujizat itu nyata. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, bersyukur. Haleluya, kami percaya Engkau Yesus tidak berubah. Kami yakin Engkau setia, Engkau tidak pernah meninggalkan. Siang hari malam kami tetap memandang, berseru, memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Yesus, setiap saat susah senang, namamu, dalam nama Yesus Engkau hadir, memberikan kekuatan, penghiburan, memberikan sukacita itu. Haleluya. Kami memandang, kami memuji Engkau Tuhan. Kami berseru dalam nama Yesus. Yesus Tuhan, Engkau adalah jawaban bagi kami. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan turun tangan. Dalam nama Yesus yang lemah Engkau boleh kuatkan. Dalam nama Yesus Tuhan, yang berdosa saat mereka datang mengaku, ampuni salah dosa mereka. Kami berseru dengan percaya Tuhan, banyak hal yang berat tidak mungkin kami atasi, tapi firman-Mu ya dan amin, kami akan menembusinya. Kami punya perjanjian, kami punya firman Allah, kami punya Yesus yang setia. Terima kasih, puji nama Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Percaya, percaya, percaya Tuhan. Glory buat Jesus. Glory buat Jesus. Haleluya. Di dalam Yesus saja. Haleluya. Dalam Yesus. Dalam Yesus. Haleluya. 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 Juru selamat telah ada. Juru selamat menyelamatkan kehidupan orang-orang percaya. Juru selamat bimbing sampai pada hari waktu. Selamat seisi rumah kami. Selamat hidup kami dalam kasih setia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya. Haleluya. Imanku tetap dalam Yesus. Haleluya. Yesus saja yang telah mati buatku di Golgota. Puji Tuhan, bersukacita di dalam Engkau Tuhan.
dalam Yesus. Haleluya, bersyukur. Puji Tuhan dalam Yesus, dalam kemurahan, dalam kasih setia-Nya. Tuhan jamah anak-anak. Haleluya, setia terus teguh mengiring Engkau Tuhan. Di dalam Engkau, dalam kemurahan anugerah Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Hilang suara, ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau menguatkan kami, Engkau menguatkan kami Tuhan. Engkau menambahkan iman kami Tuhan. Engkau Tuhan menopang iman melalui firman-Mu. Haleluya. Kuatkan iman kami Tuhan, tetapkan iman kami. Kami tetap di dalam Yesus, Yesus, Yesus saja. Haleluya. Kami memandang kepadamu Tuhan, kami percaya kepadamu Yesus. Hanya dengan percaya, hanya tetap setia, hanya tetap berseru namamu, nama di atas segala nama. Engkau sedia menjawab, hadir, ajaib kuasamu, kemurahanmu. Tanda-tanda heran ini akan menyertai perjalanan setiap anak-anak Tuhan yang berseru dan percaya. Engkau jamah, Engkau jamin Tuhan. Engkau yang dipermuliakan atas segala-galanya. Karena kami memandang kepadamu, berharap bersandar, pegang janji, tahu rencana indah Allah. Engkau Yesus yang ada sejak awal sampai hari ini. Kami mengalami betapa Engkau setia. Kami percaya Engkau tidak pernah melewatkan, tidak pernah melepaskan kami, tidak pernah mengabaikan kami. Tuhan, Engkau mengasihani kami. Sebab itu kami tidak bisa kemana-mana. Hanya ku bisa datang kepadamu Tuhan. Hanya ku bisa berseru kepadamu. Hanya ku bisa bersandar kepadamu. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah jemaat-Mu dengan firman Tuhan. Biarlah kuasa mujizat, kemurahan kebaikan Allah dinyatakan, dilimpahkan. Luaskan umat-Mu menembusi hal-hal yang mustahil. Karena Engkau beserta. Nama-Mu dipermuliakan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Tapi Tuhan Yesus baik menuntun seluruh jemaat Tuhan. Di hari tahun yang segera kita akan tinggalkan ini dan menyambut tahun yang baru. Tapi Engkau setia. Engkau berfirman, berjanji ya dan amin. Engkau adalah Tuhan yang menuntun. Engkau gembala yang baik, menuntun domba-domba-Mu melewati tahun yang lama ini datang kepada yang tahun yang baru. Engkau menuntun melewati lembah-lembah kekelaman apapun. Tapi kami tetap percaya kepadamu. Engkau sediakan air yang tenang. Engkau juga menyiapkan padang rumput yang hijau. Untuk itu kami menantikan ajaib kasih setiamu. Diberkatilah setiap jemaat. Diselamatkanlah seisi rumah kami. Dimuliakanlah Engkau Tuhan atas hari waktu yang Engkau beri. Inilah doa kami. Dan akhirnya kita akan pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, damai dan sejahtera, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kekuatan pimpinan persekutuan Al-Roh Kudus adalah bagi kita. Begitu indah, ajaib, mulia dan besar. Sekarang besok bahkan sampai hari Maranatha. Bertemu dengan Engkau Yesus kekal selama-lamanya. Berkat ini kami terima dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita boleh mengakhiri dan mengucapkan amin. Tuhan memberkati.